sebenarnya putih. kelihatan kayak kumisnya, padahal sebenarnya ini keriputnya dia. Oh. Tapi saya entah kenapa kalau ngelihat Mbak Desinya malah tambah serem gitu. Karena hitam semuanya gitu loh. Mukanya juga nggak jelas gitu. Nenek. Bongkok kayaknya sosok energi negatif ya, Roy. Sosok energinya negatif gitu loh. Bongkok. Pokoknya hitam semuanya. Terlihat seperti laki-laki padahal sebenarnya Nenek-nenek. iya. Hitam ini bajunya berjubah gitu. Jubah hitam. Mbak Desi sendiri waktu melakukan praktik supranatural memanggil nama kan? Ada nama-nama seseorang gitu kan? Kalau untuk mama praktek, saya cuma meminta aja untuk agar sembako saya itu dilariskan. Saja. Nah, ya, Tapi waktu minta itu ada ritual yang dilakukan nggak? Ada. Apa itu? Itu setiap malam Jumat Kliwon, itu saya harus menaruh baskom berisikan dengan air, berikut dengan kembang 7 rupa. Oke. Dan menaruh keris pengasihan itu di atas kain putih. Itu saja. Tapi tidak saya mandikan. Langsung saya tinggal. Dibiarin aja dibiarkan gitu? Saja. Ada nama yang dipanggil nggak? Kenapa? Ada nama yang dipanggil nggak? Kalau nama yang untuk dipanggil sih... Mesti ada mantra-mantra yang disebut gitu? Iya, itu Baca-bacaan. saja. Saya cuma bilang agar lebih meningkat saja untuk penjualan beras saya. Itu saja. Benar. Kalau dibilang tadi sempat bercerita tentang ritual pemanggilan. Iya. Apakah saya bisa lihat ritualnya? Seperti apa? Bisa? Bawa perlengkapannya. Iya, saya bawa. Serem sih, baik. Iya. Saya ngeliat dia tidak terduga gitu loh. Mukanya, saya boleh lihat mukanya sedikit gak dulu? Turunin maskernya biar terlihat jelas sama Roy. Ini nggak akan kita tayangkan. Kamu pernah pasang susuk juga ya? Susuk? Ayo ngaku, jujur. Tidak. Tidak, saya tidak pasang susuk. Nggak pernah? Tidak. Boleh dipakai lagi. Oke. Tapi sering ke paranormal atau dukun untuk minta kalau sesuatu yang paranormal, berkaitan dengan usaha. Iya. Apa bedanya dengan penglaris juga kan? Sama susuk Iya, sebenarnya. penglaris. Dia jangan-jangan nggak sadar kalau dipasangin susuk, Roy. Iya, jangan-jangan nggak sadar juga sih. Karena Kalau dia, itu kayak minuman yang kamu bilang ya. iya, ada beberapa hal yang mungkin Mbak Desi nggak sadar kali atau lupa atau bahkan mungkin menutupi. Ada beberapa. Ya, beberapa kemungkinan ya. Beberapa kemungkinan. Kalau datang ke dukun kayak gini dikasih minum yang sudah di Iya, aku sih sempat dikasih minum. Saya curiga waktu pas lagi ngebuka masker saya nanya tentang susuk. Apabila saya bertanya ketika dia memakai masker tentang susuk, dia akan menjawab berbeda. Hal yang saya pikir bolak-balik sih. ya. Iya, itu dia kuncinya. Ngerti kan maksud saya, Mbak ya? Iya. Pada saat momen ketika membuka masker itu ada perasaan tegang dan ketakutan di judge, Takut dihakimi. Lalu kemudian pertanyaan saya menunjam pada saat momen yang salah. Namun ketika saya bertanya lagi lebih dalam pada saat mau tertutup masker, jauh lebih terbuka ketimbang membuka masker. Nah, saya harap mungkin kalau Mbak Desi nggak ngerti kali ya tentang ini ya, tapi saya harap Bayu juga mau. Ya, Nah, you got my point kan? Ya, dan Iya. seperti menutupi sesuatu. Iya. Mbak Desi sebaiknya justru bercerita dengan gamblang sejujur-jujurnya. Jangan ada yang disembunyikan atau yang disimpan, apalagi berbohong. Karena kita mau coba untuk cari solusinya supaya bisa benar-benar terbebas dari gangguan-gangguan. Apalagi ini udah berkaitan dengan keluarga kan. Iya. Baiklah. Terkait dengan pernyataan tadi membawa satu ritual ya. Iya, betul. Bolehkah saya lihat ritualnya seperti apa? Boleh, Kak? Boleh saya ambil? Boleh, di belakang Mbak. Oh, silakan. Bro, dia katanya dulu pernah ngeliat hantu. Dia peka juga nggak? Oh ya. Katanya kayaknya sering ngeliat sesuatu di rumah ya. Dulu.
tapi di Bangka sekarang Iya. sih. Masih di Bangka ya. Waktu sebelum terkenal, waktu masih kecil. Terkenal. Mari kita lihat ini ya. Nanti diliatin sama Roy. Oh iya, Ini pasti. kembang tujuh rupa. Oke, ini apa aja Ibu Desi? Boleh tolong jelaskan ke kami? Iya, ini adalah kembang 7 rupa yang biasa saya pakai untuk ritual. Ini ada beras, dan ini ada air. Sebelum pakai ini biasa-biasa aja, nggak laku? Sebelum pakai ini sih tidak. Tidak sama sekali. Baik untuk beras satu yang lainnya itu tidak sama sekali. Tapi kenapa begitu sekarang jualan sosis jadi nggak laku? Padahal masih disimpan. Ya, itu dia makanya. Makanya sih saya pengen Kak Roy untuk memberikan solusi untuk Jadi sekarang beralih saya. bisnis Roy. Sekarang saya Dari beralih pedagang beras sembako, sekarang sosis bakar. Oh, sosis bakar. Iya. Ya. Dan kemudian nih sebelum itu zaman dulu dia jualan beras ngelakuin seperti ini Iya. dan laris terus. Laris. Iya, betul sekali. Oke, saya penasaran banget dengan lalu ditancapkan kita nggak ngapa-ngapain, kita biarin 1 malaman. Iya, 1 malam. Kamu melihat atau merasakan sesuatu nggak dari kerisnya Roy? Saya merasakan sesuatu dari kembangnya, airnya, kerisnya, Oh, semuanya. dan bekasnya, tempatnya, wadahnya. Satu kata doang sih di kepala saya agak menyeramkan. Menyeramkan maksudnya apa yang menyeramkan? Ritual ini. Ritualnya. Padahal cuma beras ya, tapi saya punya ketakutan dalam momok sendiri. Momok yang menakutkan bagi saya ketika saya lihat kebetulan kasus yang Mbak Desi. Padahal sederhana sih menurut saya, simple doang. Tapi Mbak Desi itu susah ditebak menurut saya. Dalamnya itu nggak kelihatan dari luar gitu. Iya, casing sama dalamnya, spare partnya semua udah beda gitu. Jadi ibaratnya ngomongnya kayak gitu. Jadi iya, saya harus juga buat perbatasan antara saya dengan Mbak Desi juga gitu. Kenapa, Roy? Gak nyaman aja sih, mbaknya bukan. Tapi ada energi yang bikin nggak nyaman, Mbak. Iya, dan jiwa Iya. jiwa saya yang ada, jiwa saya masih ada jiwa yang anak-anaknya, anak-anak Ambar saya juga nggak nyaman. Itu jadi saya buat kayak lingkaran sendiri sih. Barrier gitu, Iya, barrier batasan. gitu loh. Saya buat barrier antara Desi dan saya. Penasaran banget nih bunga sama beras. Padahal berasnya tuh beras kualitas rendah gitu ya. Iya, tapi Bisa laku. laris gitu. Harga normal. Harga normal seperti biasa. Oke. Umumnya beras. Sekarang bekas-bekas uang yang jadiin udah zaman dulu udah habis semua. Iya, sudah Kak Roy. Makanya dari situ saya sempat itu kalau tidur itu sama sekali nggak nyaman buat saya. Itu bentrokan yang datang dari Desi ya. Kamu bawa sesuatu Desi. Mbak, kayaknya jujur aja deh. Maksudnya udah datang ke sini mending ngomong apa adanya deh. Iya. Saya nggak bawa Jangan apa-apa bikin- lagi, Kak Roy. Cuma hanya ini aja yang saya bawa. Kita di studio ini nggak mau bikin rusuh atau gimana ya? Iya sih. Mungkin ada barrier di belakang. Sosok yang di belakangnya juga setengah-setengah, mau diliatin mau diliatin mau enggak gitu. Jadi Mbak Desi mungkin nggak sadar juga kali diikutin sama yang nggak kelihatan itu. sadar sih. Dia Soalnya tahu? kan nggak bisa tidur terus kan. Iya, saya nggak bisa tidur seperti dicekek. Jadi saya mimpi itu antara mimpi tapi bagi saya itu nyata. Jadi saya seperti ada dalam ruangan itu yang pintunya itu banyak. Jadi banyak sekali setan yang mendekati saya ketika saya ingin keluar, mencoba keluar dari situ, saya nggak bisa. Makanya dari semenjak 13 tahun ke depan itu saya baru merasakan dampaknya dan saya memutuskan untuk tidak lagi berjualan sembako itu lagi. Karena nggak cuma saya aja, dari rumah tangga juga emosional. Suami juga suka sering bertengkar, anak-anak juga. Dari cara bicaranya itu pun juga sudah beda. Yang saya rasakan itu seperti bukan anak saya. Oh, maaf. Jadi dia tuh melawan saya. Apa karena dari efek keris ini
yang saya sudah tidak melakukan semua ritual. Saya juga nggak tahu. Terakhir ritual kapan? Udah lama itu. 13 tahun lalu itu. Iya. Iya, ada sosok yang saya gambar ini melakukan ritual. Nah, kayak pertanyaan saya adalah kenapa lo nggak ritual lagi ke gue gitu loh? Oke. Itu yang saya dengar dan saya rasain. Lu dulu ya susah gue yang gedein, sekarang lu udah ini berpindah profesi, lu nggak mau kasih makan gue. Terus suasana keluarganya yang sering panas, cara ngomong anak-anak yang berbeda, itu dipengaruhi karena makhluk ini apa enggak, Roy? Dipengaruhi sama makhluk ini juga ada sih. makhluk. Iya, karena kan saya ngerasa udah nggak ada ritual nih. Kemudian mereka sang makhluk astral coba ngacak-ngacakin aja. Gitu, Jadi biar bisa balik lagi juga kan. berarti marah dong dia. Sebenarnya iya sih, kan yang seperti saya bilang kayak nada ngomongnya dulu lu susah gue bantuin, sekarang lu enak-enakan ya gitu. Kecewa Kayak, ya. Bahasanya kasarnya seperti itu, kecewa. Dan saya lihat beras yang kalau saya tahu Iya, Kak. ternyata beras yang dijual seperti ini, saya mungkin bisa gila juga kali lihatnya, karena setiap makanan yang setiap berasnya itu udah doain gitu. Pakai hal-hal mistis gitu. Padahal ini beras dimakan sama orang banyak, mereka nggak tahu apa-apa, tapi justru ada pengaruhnya, ada energinya juga yang keserap ke mereka ya. Iya, ada energinya juga yang keserap sama mereka. Dan bunga-bunga itu juga ngeri. Kamu juga makan bunga kantil kah? Jujur. Ya, Tuh kan. sesekali. You know what? Kalau saya bertanya dalam keadaan dia di masker, sebenarnya semuanya keluar. Tapi kalau saya tadi salah ngomong, dibuka, dia tidak akan. Saya sih ngerasa Mbak Desi lah yang saya serahin lah semua Mbak Desi. Terserah whatsoever that you want to tell me or not. Mau jujur atau enggak, pilihan dari Mbak Desi. Iya, yang penting aku bantu sebisanya. Ya, tapi saran aku sih kalau udah jauh-jauh ke sini ya, Bu Desi ya, udah ketemu Kak Roy juga, harusnya sih bukaan aja, open gitu. Iya. Kalau memang mau dikasih solusi gitu.